Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilakukan dengan menggunakan ilmu yang benar. Begitu juga dengan hal ibadah, mengerjakan ibadah pun juga pasti harus menggunakan ilmu di dalamnya, seperti mengerjakan salat, bersedekah, dan segala sesuatunya. Dalam video kali ini, akan kami rangkum sedikit penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke masjid. Ketika sampai di pintu masjid, ia melihat ada iblis di sisi pintu masjid tersebut. Kemudian berkatalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai iblis, apakah yang engkau lakukan di sini?" Lalu iblis itu menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak salat dari orang yang sedang sholat itu, akan tetapi aku takut dengan orang yang sedang tidur ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang salat itu? Sedangkan ia tengah beribadah dan bermunajat kepada Tuhannya, malah engkau takut kepada orang yang tidur ini. Padahal dia sedang terlena." Lalu bagaimanakah jawaban dari iblis? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Lalu iblis itu menjawab, "Orang yang sedang sholat di sana itu bodoh, sedangkan merusaknya lebih mudah. Akan tetapi orang yang tidur di sana itu berilmu. Apabila aku menggoda orang yang salat itu dan aku rusakkan salatnya, aku khawatir orang yang tidur itu terbangun dan memperbaikinya dengan segera." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh." Dalam waktu yang berbeda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang 5 perkara yang harus dibiasakan bagi penuntut ilmu atau penghafal ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa hendak menghafal ilmu, maka hendaklah ia membiasakan 5 perkara. Yang pertama, salat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, senantiasa berwudu. Yang ketiga, bertakwa dalam rahasia ataupun terang-terangan. Yang keempat, makan untuk memperoleh kekuatan beribadah atau bertakwa, dan bukan untuk memenuhi syahwat. Yang kelima, bersiwak." Di dalam kitab Miskatul Anwar, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila tiba hari kiamat, maka didatangkanlah 4 orang di sisi pintu surga, tanpa mengalami hisab dan azab. Yang pertama ialah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, seorang haji yang melakukan hajinya tanpa melakukan kerusakan. Yang ketiga, ialah pahlawan syahid yang terbunuh di medan perang. Dan yang keempat, ialah seorang dermawan yang mencari harta yang halal, lalu membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berebut satu sama lain untuk memasuki surga terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk mengadili mereka. Pertama-tama, malaikat Jibril bertanya kepada pahlawan syahid. Malaikat Jibril berkata, "Apakah yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga terlebih dahulu?" Maka orang yang syahid itu menjawab, "Aku telah terbunuh di medan perang demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, "Dari siapa engkau mendengar pahala orang syahid?" Lalu yang syahid ini menjawab, "Aku mendengar dari ulama." Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Peliharalah kesopananmu, janganlah engkau mendahului gurumu." Lalu malaikat Jibril memalingkan kepalanya kepada orang yang telah haji. Lalu malaikat Jibril menanyakan hal yang sama kepadanya, dan dia pun memberikan jawaban yang sama dengan orang yang syahid, yaitu dia mendengar pahala orang yang haji dari ulama. Malaikat Jibril pun menjawab yang sama pula, yaitu, "Peliharalah kesopananmu, janganlah engkau mendahului gurumu." Lalu malaikat Jibril menengok ke orang yang dermawan,
dan orang dermawan ini pun memberikan jawaban yang sama, bahwa dia mendengar dari ulama juga akan pahala yang akan diterima olehnya. Lalu malaikat Jibril mengatakan yang sama untuk tidak mendahului gurunya. Lalu malaikat Jibril memalingkan wajahnya ke arah orang berilmu, yang alim. Orang alim itu berkata, "Ya Tuhanku, tiadaklah aku memperoleh ilmu selain dengan kedermawanan orang yang dermawan itu, dan dengan sebab kebajikannya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benarlah, orang alim itu, hai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, sehingga orang yang dermawan itu masuk ke surga, sedangkan mereka masuk sesudahnya." Adapun salah satu kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang yang berilmu, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah arsy, 10 kali lipat dari dunia, di mana terdapat 1000 pohon dari bintang, yakut, zabar, mutiara, dan marjan. Apabila tiba hari kiamat, maka daun-daun pohon itu bermekaran. Kemudian terdengarlah panggilan dari Allah yang Maha Pemurah, di manakah orang yang telah melakukan salat 5 waktu berjamaah, lalu duduk dalam majelis ilmu. Biarlah hari ini mereka datang kepada naungan pohon-pohon ini." Maka mereka pun datang, lalu duduk di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian dipasanglah di hadapan mereka sebuah meja makanan dari cahaya, di mana terdapat makanan-makanan yang disukai dan sedap dipandang oleh mata. Lalu dikatakan kepada mereka, "Makanlah makanan-makanan itu semuanya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai heran kepada iblis, karena takut kepada orang tidur, dan tidak takut kepada orang sholat, itu dikarenakan ternyata orang yang salat itu tidaklah menyertai ilmu di dalamnya, sehingga iblis ingin mengganggunya. Dan orang yang tidur itu ternyata orang yang berilmu, maka iblis pun ragu dan takut untuk menggoda orang yang salat di dekatnya. Dan juga sedikit penjelasan tentang keutamaan yang akan didapat dari ilmu. Semoga dari penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat dan semangat kepada kita untuk giat dalam menuntut ilmu, sehingga keutamaan yang seperti itu bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.